Shalom adik-adik. Walaupun kita nggak bisa ibadah bareng-bareng, tapi kita bisa tetap sukacita ya adik-adik. Yuk.
jauh bebas dari COVID-19 Tuhan. Tolong berkati para medis Tuhan, supaya dia dapat menyembuhkan pasien dan dapat kekuatan Tuhan. Tolong berkati para keluarga pasien Tuhan, berkati mereka Tuhan agar mereka bisa menjalankan hidup mereka dengan senang walaupun salah satu dari mereka terkena COVID-19 Tuhan. Tolong berkati pemimpin bangsa Indonesia Tuhan agar mereka bisa menyelesaikan COVID-19 dengan cepat Tuhan. Berkati Indonesia Tuhan agar Indonesia menjadi bangsa yang makmur dan damai sejahtera. Amin. Shalom teman-teman. Shalom, Kak. Nah, minggu ini kita masih belajar tentang memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Kalau minggu lalu kita belajar dari Yunus. Nah, minggu ini kita belajar dari seorang perempuan Israel yang menjadi tawanan di negeri Aram. Nah, dia dibawa menjadi pelayan di rumahnya Naaman, seorang panglima raja yang sangat terpandang. Tugasnya adalah untuk melayani istri Naaman. Nah, si Naaman ini mengalami sakit kusta. Sakit kusta itu, tahu ya sakit kusta itu seperti apa? Udah pernah lihat belum? Iya, di kulit. Ya, betul. Udah pernah belum lihat orang kusta? Belum sih. Belum ya. Kakak juga belum pernah lihat langsung. Nah, sakit kusta itu kalau nggak itu sangat susah disembuhkan. Dan itu pada zaman dulu itu orang yang mengalami sakit kusta dikucilkan. Nah, si gadis Israel tadi yang menjadi pelayan di rumahnya Naaman berkata kepada nyonyanya, tertulis di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 3. Kakak bacakan ya. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, akhirnya si Naaman mau nih dengerin usulan dari si pelayannya itu, si gadis orang Israel. Nah, akhirnya si Naaman pergi ke nabi yang di Samaria namanya Elisa. Nah, sampainya dia di sana, Elisa menyampaikan pesan kepada bujangnya supaya bujangnya ini menemukan Naaman. Dan si bujangnya Elisa menyampaikan pesan Elisa, dan dia berkata kepada Naaman, pergilah ke sungai Yordan dan mandilah di sana sebanyak 7 kali. Awalnya Naaman kesal karena tadinya Naaman berpikir bahwa si Nabi Elisa akan keluar dan dia akan menggerak-gerakkan tangannya ke bagian tubuh Naaman yang sakit, tapi ini malah disuruh mandi ke sungai Yordan. Udah gitu sungai Yordan lagi, padahal di sana masih ada sungai yang lebih bagus. Di ayat 12 dikatakan Abana dan Parpar itu jauh lebih baik dari sungai Yordan. Terus akhirnya pegang-pegang Naaman bilang begini, Tuan, bukankah Nabi itu hanya menyuruh Tuan untuk mandi 7 kali? Apa susahnya Tuan? Si pegawainya Naaman bilang begitu. Akhirnya Naaman mendengarkan apa kata pegawai-pegawainya, dan Naaman juga akhirnya pergi dan dia mandi sebanyak 7 kali di sungai Yordan. Dan setelah itu setelah Naaman 7 kali mandi, sakit kustanya langsung sembuh. Puji Tuhan. Keren banget. Iya, Tuhan kita sangat luar biasa. Dan tidak hanya itu, Naaman juga akhirnya percaya kepada Tuhan, dan dia tidak membawa korban persembahan lagi kepada Allah lain kecuali kepada Tuhannya orang Israel. Nah, dari cerita firman Tuhan hari ini, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Sesuai dengan tema kita, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktu ini. Kalau menurut aku sih, Kak, memberitakan firman Tuhan itu nggak harus selalu tanpa isi Alkitab. Oke, jadi tidak harus memberitakan apa yang di dalam isi Alkitab ya. Iya. Oke. Bener banget, aku setuju banget. Bisa melalui perilaku baik kita, sikap kita. Jadi orang lain itu bisa melihat kalau Tuhan itu ada di dalam kita. Iya, betul banget. Tapi nggak cuma dari sikap kita aja. Kita bisa mungkin ngasih solusi ke orang itu, atau kita bisa juga dari kesaksian dari hidup kita. Ya, solusi ya, seperti
gadis Israel itu ya, dia memberikan solusi kepada Naaman supaya Naaman pergi ke Samaria untuk menemukan Nabi Elisa ya. Iya. Dan waktu dia disembuhkan, si Naaman akhirnya bertobat dan dia percaya kepada Tuhan seperti yang tertulis dalam ayat 17, Raja-Raja 5 ayat 17 ya. Nah, dikatakan akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Tuhan di sini huruf besar ya, dan Allah lain itu hurufnya kecil. Berarti Allah lain itu penyembahan berhala. Oke. Kalau Heaven untuk memberitakan firman Tuhan. Iya, jadi kita juga bisa ya dengan mendoakan, kita juga mendoakan orang-orang di sekitar kita supaya mereka mengenal Tuhan dan mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat pribadi. Iya, jadi nggak harus tuh kalau misalnya kita mau memberitakan Injil, nggak harus kita bilang ke teman kita misalnya, lu harus percaya sama Tuhan Yesus, nggak harus kayak gitu. Jadi harus maksa juga. Nggak boleh maksa ya. Iya betul. Jadi lewat kita mendoakan, ketika kita menemukan orang yang lagi susah, kita menolong dan mendoakan, itu juga udah memberitakan firman Tuhan ya. Betul. Karena dia melihat, kok beda ya, dia baik banget gitu. Nah, kakak punya satu kesaksian, tapi bukan kesaksian kakak sih ya. Baca di artikel yang mengatakan ada seorang ayah dan anak, mereka ini sangat rajin untuk menyebarkan selebaran. Dan selebaran itu adalah hanya kata-kata sederhana, Tuhan mengasihimu. Nah, suatu hari ketika mereka pergi menyebarkan selebaran seperti yang biasa mereka lakukan, tiba-tiba ada hujan badai, ada salju turun sehingga di luar itu sangat dingin. Dan si bapak bilang begini, ayo kita pulang aja, kita nggak mungkin meneruskan menyebarkan selebaran ini. Tapi anaknya bilang, Pak, tapi selebaran masih banyak, kita harus habiskan di selebaran, kita harus bagikan ke semua orang yang ada di sini. Nah, terus si bapak bilang begini, tapi bapak udah nggak kuat, di luar itu dingin. Akhirnya si anak bilang, anak ini masih kecil, anaknya masih kecil. Terus anak ini bilang, kalau begitu biar saya aja yang keluar, Pak, saya yang pergi menyebarkan selebaran ini. Nah, akhirnya si anak itu pergi, dan dia dari pintu ke pintu, dia ketok pintu, dan dia membagikan selebaran ini. Dan setelah habis semua selebaran dibagikan, mereka pulang ke rumahnya. Dan di suatu hari Minggu ada ibadah, dan pendeta, di mana yang pendeta pada saat itu khotbah bilang, adalah kesaksian yang minta jemaat yang hadir pada saat itu untuk bersaksi. Kemudian tiba-tiba ada seorang bapak maju ke depan, dia bilang begini, suatu malam ketika badai datang, ada seseorang, pada waktu itu saya mau bunuh diri, tali sudah siap di leher, dan tinggal saya mendorong kursi yang saya injak. Tapi tiba-tiba saya mendengarkan ada suara ketukan pintu. Nah, dan dia penasaran, si bapak dan saya penasaran, dan saya pergi dan menemukan selebaran itu yang mengatakan Tuhan mengasihimu. Nah, ketika saya membaca itu, niat saya untuk bunuh diri akhirnya tidak jadi. Hingga saya sampai saat ini berada, itu semua karena selebaran itu, kata si bapak ini dalam kesaksian. Dan ternyata yang membagikan selebaran itu adalah anak dari pendeta yang khotbah itu. Luar biasa banget. Soalnya, coba kalau mereka tadinya pulang dan si anak ini nggak membagikan selebaran, si bapak yang membunuh diri itu pasti udah mati ya, udah nggak ada. Nah, dari sini kita juga belajar, hari-hari ini kan kita sering, Pak Niko sering mengadakan HKR kesembuhan, HMC. Nah, kita bisa membagikan selebaran kepada orang-orang, dan kita membagikannya itu tidak hanya harus sesama orang Kristen, sama agama yang lain juga bisa kita bagikan. Dan kita percaya lewat selebaran ini juga mereka bisa hadir ketika ada ibadah KKR kesembuhan, HMC, dan semakin banyak orang yang diselamatkan dan mendengarkan firman Tuhan.
Amin. 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 Jadi jangan malu membagi-bagikan selebaran. Dan WA juga bisa ya. Iya, bisa. Kasih Instagram firman juga Tuhan, bisa. iya, Sosial lewat media. iya, kasih ayat-ayat firman Tuhan di Instagram kita, di Facebook kita, di status WA kita. Nah, pasti ada orang yang akan membaca. Dan firman Tuhan bilang, firman yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Jadi setiap orang yang membaca status kita pasti nggak akan sia-sia. Dan diberkati juga ya Pak. Iya. Nah, oke. Nah sekarang kita berdoa, kita tutup firman Tuhan hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini kalau kami boleh sharing firman-Mu tentang memberitakan firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Biarlah kami anak-anak-Mu Tuhan boleh memberitakan firman-Mu, baik atau tidak baik waktunya Tuhan, dalam sikap kami, perbuatan kami. Biar nama-Mu yang dipermuliakan, karena kami adalah anak-anak-Mu yang menjadi suratan terbuka bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih pakai kami setiap anak-anak-Mu baik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah hari ini. Mereka boleh dijamah, mereka juga boleh mengabarkan Injil-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih berkati setiap keluarga besar kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami tetap sehat dan kami bersyukur kalau kami ada seperti mana ada saat ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dadah.